Ketika hukum dijalankan secara tebang pilih, ketika kepercayaan publik dikorbankan demi kursi kekuasaan, dan ketika institusi negara kehilangan ruh pengabdian, maka sesungguhnya kita sedang menggali kubur nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Saatnya kita menoleh kembali pada makna asli Pancasila, yaitu sebagai janji bersama, sebagai tekad hidup berdampingan dalam keadilan, dan sebagai jalan membangun negeri yang bermartabat. Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan, tapi ia bisa roboh jika kita terus membiarkan nilai-nilai dasarnya dilupakan atau diperdagangkan. Mari kita rawat Pancasila bukan sebagai pusaka yang disimpan dalam peti, tapi sebagai obor yang menerangi setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua bersama-sama melakukan refleksi sejarah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, sebuah titik tolak peradaban, namun masih ada luka yang menganga yang harus kita benahi bersama. Di akhir video, saya juga menyampaikan pesan untuk generasi muda Indonesia. Untuk itu, simak videonya sampai tuntas. Tanggal 1 Juni 1945 bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah momen ketika Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengusulkan 5 sila yang kelak menjadi pondasi filosofis sebuah negara. Bukan sembarang pidato, melainkan kristalisasi dari kegelisahan panjang anak bangsa tentang Indonesia macam apa yang hendak dibangun setelah penjajahan usai. Gagasan Insinyur Soekarno bukan muncul dari ruang hampa. Ia mengakar kuat dalam peradaban Nusantara yang telah mengenal gotong royong, permusyawaratan, dan keberagaman sejak zaman kerajaan-kerajaan tua. Ia juga diperkaya oleh dialektika pemikiran para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ideologi. Pancasila lahir sebagai jalan tengah, sebagai konsensus luhur yang menyatukan bukan hanya wilayah yang luas, tetapi juga keragaman pikiran. Ia adalah jembatan emas antara nasionalisme dan religiusitas, antara tradisi dan kemajuan. 8 dekade kemudian, pertanyaan krusial menggema. Apakah Pancasila masih menjadi napas bangsa atau hanya menjadi naskah protokoler? Pancasila hari ini sering kita temui di dinding-dinding sekolah, di pembukaan sidang, dalam slogan pemerintahan, namun di banyak ruang keputusan nilai-nilainya justru absen. Ia dibacakan dalam upacara kenegaraan, tapi dilanggar dalam perundangan. Ia diajarkan kepada siswa, tapi ditinggalkan oleh para penguasa. Seolah Pancasila telah direduksi menjadi artefak budaya. Indah di pidato, tapi kehilangan daya dalam tindakan. Menghidupkan Pancasila bukanlah pekerjaan hanya dengan membaca teks, melainkan menghidupi maknanya. Realitas kontemporer menunjukkan bahwa sebagian elit bangsa, atau kita sebut oknum, justru mencederai Pancasila secara sistematis dan diam-diam. Politik transaksional yang berbasis kepentingan pribadi atau kelompok kecil seringkali bertolak belakang dengan nilai keadilan sosial. Birokrasi yang seharusnya menjadi alat pelayanan publik justru menjadi labirin kepentingan dan kekuasaan. Ketika hukum dijalankan secara tebang pilih, ketika kepercayaan publik dikorbankan demi kursi kekuasaan, dan ketika institusi negara kehilangan ruh pengabdian, maka sesungguhnya kita sedang menggali kubur nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Kita lupa bahwa Pancasila tidak menghendaki kekuasaan sebagai tujuan, tetapi sebagai amanah. Ia bukan alat legitimasi, tetapi panduan moral. Pancasila menginginkan negara hadir sebagai pelindung yang adil, bukan hanya sebagai pengatur yang dingin dan jauh dari denyut rakyat. Kelahiran Pancasila bukan proses yang steril dari ketegangan. Dalam sidang-sidang menjelang kemerdekaan, perdebatan antar kelompok nasionalis dan religius begitu dinamis. Namun mereka sepakat untuk meletakkan pondasi negara bukan atas dasar menang-menangan, tapi atas dasar musyawarah untuk masa depan bersama. Inilah pelajaran pentingnya bahwa konsensus tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemauan untuk saling memahami dan mengalah demi tujuan yang lebih tinggi. Bahwa membangun negara bukanlah soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tulus menjaga. Generasi awal Republik ini telah menunjukkan bahwa perbedaan bukan kutukan, melainkan kekuatan jika dikelola dalam semangat ketulusan dan persatuan.
Bagi generasi muda Indonesia hari ini, Pancasila harus dimaknai lebih dari sekedar pelajaran kewarganegaraan. Ia adalah panggilan untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berintegritas. Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut keimanan yang melahirkan akhlak sosial, bukan sekedar ritual pribadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut empati dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya jargon diplomatik. Sedangkan persatuan Indonesia harus dilihat sebagai perjuangan merawat keberagaman, bukan sekedar simbol bendera. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan mengajak kita berpikir jernih, berdialog, dan anti-hoak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut kita untuk mengembangkan dan menumbuhkan solidaritas, bukan eksklusivitas. Generasi muda adalah penjaga mata air Pancasila berikutnya. Mereka bukan hanya penerus sejarah, tapi pembentuk arah masa depan bangsa ini. Dan tugas mereka bukan menonton sejarah, tapi menulis bab baru dengan tinta pengabdian dan kerja nyata. Hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang, tapi tentang menginsapi bahwa cita-cita luhur bangsa ini tidak akan pernah hidup jika hanya diletakkan dalam simbol, bukan dalam kebijakan. Jika hanya diperingati di podium, tapi tidak dihidupi di jalanan, maka itu akan sia-sia. Saatnya kita menoleh kembali pada makna asli Pancasila, yaitu sebagai janji bersama, sebagai tekad hidup berdampingan dalam keadilan, dan sebagai jalan membangun negeri yang bermartabat. Tidak cukup hanya menghafal Pancasila, kita harus menghidupkannya dalam keputusan politik, di ruang kelas, dalam pelayanan publik, dalam media sosial, bahkan dalam cara kita menyapa tetangga. Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan, tapi ia bisa roboh jika kita terus membiarkan nilai-nilai dasarnya dilupakan atau diperdagangkan. Mari kita rawat Pancasila bukan sebagai pusaka yang disimpan dalam peti, tapi sebagai obor yang menerangi setiap langkah kita. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.